Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi presentasi dari kelompok kami mengenai pengintegrasian perencanaan sumber daya manusia dengan perencanaan bisnis. Materi ini membahas bagaimana perencanaan sumber daya manusia tidak dapat dipisahkan dari perencanaan bisnis. Karena sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam pencapaian tujuan dan strategi perusahaan. Melalui pembahasan ini diharapkan kita dapat memahami pentingnya keselarasan antara kebutuhan tenaga kerja dengan arah dan strategi bisnis perusahaan. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, perusahaan dituntut memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif agar mampu bersaing secara efektif. Namun seringkali perencanaan bisnis tidak sejalan dengan perencanaan sumber daya manusia, sehingga strategi perusahaan sulit diimplementasikan dengan optimal. Oleh karena itu, pengintegrasian perencanaan sumber daya manusia dengan perencanaan bisnis menjadi kunci penting untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan berkelanjutan. Di sini ada pengertian perencanaan sumber daya manusia dan perencanaan bisnis. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia adalah proses menentukan kebutuhan tenaga kerja seperti jumlah, kualitas, dan waktu agar selaras dengan tujuan organisasi. Menurut Pratama 2022, perencanaan sumber daya manusia bertujuan mengantisipasi permintaan dan penawaran tenaga kerja serta mengatur strategi pengadaannya. Pengertian dari perencanaan bisnis sendiri yaitu merupakan proses penyusunan strategi untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan melalui analisis, strategi, anggaran, dan evaluasi. Keterkaitan antara keduanya yaitu perencanaan bisnis memberi arah strategis, sedangkan perencanaan SDM memastikan tenaga kerja siap mendukung pelaksanaan strategi tersebut. Integrasi perencanaan sumber daya manusia dengan perencanaan bisnis. Integrasi sumber daya manusia dan bisnis memastikan seluruh aktivitas pengelolaan sumber daya manusia mendukung tujuan strategis organisasi. Tujuannya menciptakan keselarasan antara kebutuhan tenaga kerja dengan arah dan strategi perusahaan. Proses integrasi mencakup perumusan strategi, kebijakan sumber daya manusia, pelaksanaan, dan evaluasi. Ada beberapa aspek penting dalam integrasi. Yang pertama, filsafat dan kebijakan sumber daya manusia, yaitu mencerminkan nilai organisasi dan menjunjung keadilan serta profesionalisme. Yang kedua, lingkungan bisnis, menyesuaikan strategi sumber daya manusia dengan perubahan teknologi dan ekonomi. Yang ketiga, visi, misi, dan tujuan. Sumber daya manusia berperan sebagai mitra strategis organisasi. Keempat, anggaran, menyelaraskan anggaran sumber daya manusia dengan bisnis untuk efisiensi. Kualifikasi sumber daya manusia dalam perencanaan terpadu. Kualifikasi sumber daya manusia penting untuk menyelaraskan perencanaan sumber daya manusia dengan strategi bisnis. Jenis kualifikasi sumber daya manusia dibagi 3. Yang pertama umum, yaitu pendidikan, komunikasi, disiplin, kerjasama, tim, dan etika kerja. Yang kedua khusus, yaitu keahlian teknis sesuai bidang usaha. Ketiga tambahan, yaitu kompetensi strategis yang memiliki kepemimpinan, berpikir kritis, inovatif, dan adaptif. Dampak pengintegrasian perencanaan sumber daya manusia dengan bisnis terhadap efektivitas dan kinerja. Integrasi antara perencanaan sumber daya manusia dan bisnis menciptakan keselarasan strategi, meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta daya saing perusahaan. Menurut Armstrong dan Taylor 2020. Dampak utamanya, yang pertama, efektivitas organisasi dan kesesuaian tenaga kerja. Yang kedua,
produktivitas dan kinerja meningkat. Yang ketiga, efisiensi biaya rekrutmen dan pelatihan. Keempat, pengembangan kompetensi sesuai strategi bisnis. Yang kelima, inovasi, adaptasi, dan loyalitas karyawan meningkat. Tantangan dalam pengintegrasian perencanaan sumber daya manusia dan bisnis. Yang pertama, ada perubahan lingkungan bisnis yang cepat dan dinamis. Kedua, kurangnya komunikasi dan kolaborasi antar departemen. Ketiga, keterbatasan data dan sistem informasi sumber daya manusia. Keempat, resistensi terhadap perubahan dalam organisasi. Kelima, kesenjangan kompetensi sumber daya manusia dengan kebutuhan strategi bisnis. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu integrasi antara perencanaan sumber daya manusia dan perencanaan bisnis memiliki peran penting dalam mencapai tujuan organisasi. Melalui integrasi ini, perusahaan dapat memastikan bahwa tenaga kerja yang dimiliki tidak hanya mencakup dari segi jumlah, tetapi juga memiliki kualitas dan kompetensi yang sesuai dengan visi serta strategi bisnis. Hasilnya, efektivitas, efisiensi, dan kinerja organisasi dapat meningkat secara signifikan. Berikut ini adalah soal dan pembahasan dari materi ini. Demikian pemaparan materi mengenai pengintegrasian perencanaan sumber daya manusia dengan perencanaan bisnis. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman tentang pentingnya peran strategis sumber daya manusia dalam mendukung keberhasilan organisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.